Ibadah itu penting, hubungan Tuhan dengan Tuhan itu bagus, tapi jangan sampai lupa hubungan dengan sesama manusia. Apalah artinya sampean rajin ibadah, tapi dengan tetangga tidak baik, dengan teman tidak akur, dengan saudara tidak baik. Artinya begini ya, ketika temannya tadi menyampaikan materi, itu ada yang bertanya, karena pertanyaan dari Anda semuanya itu adalah bagian dari aktivitas, ada penilaian aktivitas. Untuk kemarin ketika yang ada kajian itu juga ya ada tambahan nilai yang sudah mendaftar tadi ya, yang ngelis itu ya. Tuh, cuma kemarin saya memang tidak bisa hadir karena bersamaan dengan kegiatan saya yang lain. Ini WhatsApp-nya sudah di logout ini. Sudah ya, yang tadi pakai WA web ini. Sudah ya, biar nanti tidak dipakai orang nanti. Oke, saya nambahi tidak banyak dari tambahan saya karena materinya sudah tadi disampaikan banyak oleh teman-teman kalian semuanya. Saya hanya menambahi beberapa saja terkait dengan mungkin yang tadi belum disampaikan ya. Saya mengambil dari angle yang berbeda dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Makanya biasanya kadang-kadang saya itu minta materi itu di-share 1 hari sebelumnya. Jadi harusnya tadi ini kita presentasi, kalau bisa sebelumnya. Jadi biar begini, biar ketika saya menyampaikan materi itu tidak sama dengan materi yang dari teman-teman kalian. Biar ada tambahan gitu ya. Cuma saya lupa kemarin nge-share-nya itu, harusnya kemarin sudah di-share paling tidak malam. Jadi untuk berikutnya kelompok 4 ya, 4, 5, 6 sampai seterusnya kalau bisa di-share tadi malam. Tadi malam jangan terlalu malam loh ya, paling tidak jam 9 lah. Jam 9 kalau bisa di-share, saya melihat, saya baca, baru nanti saya menyampaikan materi yang di sini itu tidak sama dengan materi teman-teman kalian semua. Seperti itu ya. Kalau misalkan memang kepepet tidak bisa malam, ya sudahlah pagi, tidak apa-apa. Tapi saya biasanya menyampaikan materi yang kadang-kadang jarang dibahas oleh mahasiswa yang lain. Oke, ini terkait dengan pengertian iman Islam. Jadi Islam itu ada namanya trilogi ajaran Islam. Secara urut-urutan ada namanya iman, ada namanya Islam dan ihsan. Ini urut. Iman dulu, baru Islam, baru ihsan. Dibalik bisa? Tidak bisa. Ibaratnya orang naik tangga itu step by step naiknya. Kecuali kalau sampai meloncat langsung ke atas gitu. Tapi ya tidak mungkin ya. Ini karena pondasinya harus iman dulu, baru Islam, baru ke atas ihsan. Kalau ke ihsan langsung, pondasinya tidak begitu bagus. Artinya pengertian secara definisi, secara teori, juga secara praktik itu tidak mantap nantinya. Ya, apa sih iman itu? Iman secara bahasa itu artinya percaya. Ya. Ini dalam kaitannya dengan agama, keimanan itu pondasi awal dasar dari seseorang beragama, itu iman, percaya. Kalau seseorang sudah iman, ada kepercayaan, maka keberagamaan dia akan bisa berlanjut pada tingkatan yang pada dataran implementasi atau aplikasi. Itu harus kuat dulu. Ya, ketika Nabi Ibrahim, kan ada sejarah, ada cerita itu ya, Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim itu lahir di goa dan kecil dibesarkan dalam goa juga. Ya. Ketika kemudian Ibrahim agak dewasa, Nabi Ibrahim keluar. Tadi itu mencari keimanan. Ya, mencari keimanan, Nabi Ibrahim itu lahir dalam lingkungan yang tidak secara keimanan tidak begitu kuat. Ya. Masyarakatnya penyembah berhala, bahkan keluarganya dikatakan sebagai pembuat berhala tadi itu.
secara lingkungan. Maka Nabi Ibrahim dibawa ke dalam goa lahirnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim agak dewasa, baru Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nabi Ibrahim mencari, kok ada alam, kok ada saya, ada gunung, ada tumbuhan, ada macam-macam. Ini berarti bagaimana? Nah, itu kan ada sejarahnya. Nabi Ibrahim melihat matahari. Melihat matahari, Nabi Ibrahim, oh bulan dulu ya, bulan. Melihat bulan malam hari. Dia mengatakan, oh ini sangat indah sekali. Apalagi waktu itu yang dilihat bulannya purnama. Sangat terang, sangat bagus, sangat elok, macam baguslah. Oh ini mungkin Tuhan saya. Dia lebih indah kan gitu. Ketika bulan itu pagi hari hilang, ganti matahari yang menyentrongnya lebih kuat. Dia bilang, loh bulan kok hilang ya? Tuhan kok bisa hilang? Berarti loh ini Tuhan saya, matahari. Dia lebih kuat dari yang tadi. Dia mengatakan matahari Tuhannya. Ketika kemudian sampai kemudian berikutnya ada bintang macam-macam, akhirnya Nabi Ibrahim sampai pada sebuah kesimpulan. Kalau Tuhan bisa hilang, Tuhan bisa musnah, ya sedangkan Tuhan kok bisa ada persaingan, ada yang lebih tinggi. Berarti siapakah Tuhan? Nah, baru Nabi Ibrahim pada sebuah kesimpulan, oh Tuhan itu adalah yang menciptakan tadi semua itu, matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang dan segala yang indah-indah. Nah, ini artinya percaya. Ya. Setelah orang percaya, nih, ini keimanan. Secara istilah, iman itu ada 3 tahapan. Pertama, at-tasdiqu bil qalbi. Percaya dalam hati. Orang percaya kan dalam hati kan, bukan di logika kan? Orang percaya itu tempatnya di hati, bukan di logika. Makanya dalam sebuah peribahasa Arab itu, seseorang kalau sudah mencintai seseorang, dia tidak akan melihat seseorang yang dicintai itu sebagai orang yang punya kelemahan atau kekurangan. Enggak. Sampean cinta pada siapalah misalkan, sampean akan melihat orang yang dicintai itu sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang istimewa. Dia tidak ada kekurangan apapun. Bahkan kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu apa namanya itu tai kucing rasa coklat kan gitu ya. Orang kalau sudah cinta itu kan tai kucing itu sudah dikira coklat. Soalnya warnanya sama. Ya, artinya orang ketika cinta pada seseorang itu sudah dia tidak akan berpikir secara logika. Makanya sekarang ada namanya bucin, itu budak cinta itu. Jadi orang kalau sudah cinta itu sudah jadi budaknya. Dia tidak akan melakukan logika lagi, rasionya sudah hilang, rasionalnya. Sudah itu ya. Jadi di situ hati tumbuhnya. Kalau sudah hatinya percaya dan iman, baru al-qaulu bil lisan, diucapkan dalam mulut. Nah, dalam bahasa agama kita, kalau orang itu sudah mantap hatinya, percaya, baru dia mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Ini sebagai simbol saja, ya. Dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Itu diucapkan dalam lisan. Yang ketiga, tidak hanya sekedar percaya dalam hati dan mengucapkan dalam lisan, tapi yang ketiga harus ada implementasi, ada prakteknya. Al-amalu bil jawarih. Ya, orang sudah percaya Tuhan itu ada, kemudian dia sudah bersyahadat, maka dia yang terakhir adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh yang dipercayai tadi. Contoh misalkan, ini kita lihat yang real aja, yang bisa kita rasakan. Kalau sampean itu cinta pada seseorang, apapun yang dikatakan dia pasti dianggap benar. Apapun yang diperintahkan oleh dia pasti sampean turuti, kan gitu kan? Ada enggak orang cinta kemudian dia enggak percaya? Enggak mungkin. Orang cinta itu mesti percaya apa yang diucapkan. Ya, benar kan? Ya, disitulah artinya agama juga seperti itu. Kalau sampean percaya Tuhan itu yang menciptakan kita, ya Tuhan itu punya perintah, Tuhan itu punya kata-kata yang manis,
maka harus dituruti kata-kata manis dari orang yang kita percayai tadi. Itu iman, ya. Nah, tahapan kedua setelah iman baru Islam. Nah, Islam itu secara pengertian sekarang itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi Islam itu memiliki pengertian dari kalimat aslama yuslimu, artinya pasrah, tunduk, berserah diri. Nah, orang kalau sudah percaya pada Tuhan, dia harus pasrah pada Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan harus tunduk. Apapun yang diperintah oleh Allah, dia harus laksanakan. Ajarannya Allah apa? Sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan. Itu namanya Islam. Nah, Islam itu adalah seperangkat aturan dan tata cara. Itu namanya Islam. Kalau iman tadi percaya, kepercayaan. Islam itu mengatur apa yang kita percayai. Makanya sholat ada aturannya, zakat ada aturannya, puasa ada aturannya. Itu namanya Islam. Secara gampangnya begini loh, iman itu sampean percaya, Islam itu adalah melaksanakan apa yang dipercayai, yaitu rukun Islam tadi itu. Ini rukun Islam ini kan ini, oh enggak ada di sini ya. Islam, rukun Islam kan 5 tadi itu ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini ada aturannya semuanya. Ya itu. Dan yang ketiga, tahapan yang paling tinggi adalah ihsan. Nah, ihsan itu berasal dari bahasa Arab ahsana yuksinu ihsanan, berbuat baik. Jadi kalau sampean sudah percaya Tuhan itu ada, melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah, maka yang ketiga adalah berbuat baik. Artinya berbuat baik itu berbuat baik atau memperbaiki segala perilaku kita dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi begini, ada orang sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin, ya. Ada kan orang dari masjid keluar masjid, dia mengambil sandal yang mereknya bagus. Ketika ditanya, loh sampean sholat kok pulangnya mencuri? Jawabannya apa? Loh, sholat itu urusan saya dengan Tuhan. Nah, kalau saya mengambil sandal itu urusan saya dengan anak istri saya. Kalau saya ngambil sandal, saya jual, saya dapat uang biar anak saya atau istri saya bisa makan. Ya enggak begitu, ya. Artinya ketika ada apa namanya ini hubungan vertikal, juga ada hubungan horizontal. Lah ihsan ini horizontal. Kalau iman ini vertikal ke atas, hablum minallah, manusia dengan Allah. Kemudian Islam itu aturannya yang mengatur hubungan dengan Allah bagaimana, hubungan dengan manusia atau lingkungan bagaimana. Nah, ihsan itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia dan dengan sesama. Makanya tidak boleh kita ibadahnya rajin tapi maksiatnya juga tidak hilang-hilang, ya. Harusnya klop. Ketika hubungan vertikal ini bagus, horizontalnya juga bagus. Ketika sholatnya rajin, maka hubungan dengan manusia, dengan alam, dengan lingkungan juga harus baik. Karena begini, ada fenomena, ya. Semakin seseorang itu soleh, artinya soleh itu semakin rajin ibadahnya, semakin orang itu rendah kualitas toleransinya. Ada istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya itu. Semakin orang rajin beribadah, semakin orang itu rendah kualitas toleransinya. Ungkapan ini ya ada banyak kasus. Kalau sampean dulu, sekarang sudah agak hilang. Bahkan mungkin sudah hilang. Dulu itu ada kasus banyak ketika Ramadan, ketika puasa. Ada orang kemudian rame-rame mendatangi toko-toko atau warung-warung yang masih buka. Dulu pernah lihat sampean. Sekarang mungkin sudah agak hilang. Itu 5-10 tahun yang lalu. Setiap Ramadan itu ada sweeping. Dia pakai baju putih-putih seperti itu, bawa pentung, bawa kayu macam-macam. Ada warung-warung yang masih buka siang hari dibongkari. Ya.
Loh itu kan dia hubungan dengan Tuhan bagus, tapi dengan sesama manusia tidak bagus. Loh kenapa? Apa hubungannya? Orang puasa kok warung buka tidak boleh? Boleh tidak sampean puasa Ramadan ada warung siang hari buka? Ada enggak? Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak? Boleh. Toh kenyataannya yang tidak berpuasa itu juga harus kita hormati. Contoh ada perempuan yang sedang menstruasi. Ya kan? Lah itu kalau kemudian dia enggak ada warung yang buka, terus makannya di mana ya? Kalau dia punya nasi di rumah bisa masak. Ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Misalkan saya ke Malang, ya, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Di tengah jalan saya lapar misalkan atau haus. Kalau tidak ada warung, nah itu kan bagaimana? Kemudian kita harus menghormati saudara-saudara kita yang lain. Ada ibu-ibu yang sedang menyusui diperbolehkan tidak puasa. Ada anak-anak yang kategori belum dewasa, dia boleh tidak berpuasa. Artinya kita berpuasa itu hubungan kita dengan Allah, dengan sesama juga harus baik. Nggak boleh dikeprui dulu itu, ya kan? Dulu itu ada warung-warung itu dikeprui siang hari, keprui semuanya, nggak tahunya di dalam dia juga ikut minum teh di dalamnya. Poso-poso ngeprui warung, ternyata karena ngepruinya sudah terlalu banyak kepegelen, minum juga padahal dia di dalam. Ya, itu ya, ihsan itu seperti itu. Jadi saya ulangi, iman itu percaya kepada Tuhan, terus ihsan itu hubungan dengan sesama. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah Islam. Aturan yang mengatur hubungan dengan Tuhan dan yang mengatur hubungan dengan manusia atau alam lingkungan. Tuh. Ini saya langsung ke sini terakhir. Ini nanti ada materi lagi yang kedua ya. Sebentar aja, tidak lama. Kesimpulannya apa? Iman perlu dibuktikan, percaya itu perlu dibuktikan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim itu pernah kan begini, Nabi Ibrahim itu ya agak sedikit logikanya main ya. Ketika protes pada Tuhan, ya Allah, saya tuh kepingin membuktikan kalau sampean itu benar-benar ada. Kan gitu. Akhirnya sama Allah ditantang. Oke Nabi Ibrahim, coba ambilkan berapa ya? 3 atau 4 burung loh ya. Burung temenan loh ini ya, bukan burung-burung yang lain. Ya, burung-burung itu dipotong menjadi beberapa bagian. Sudah Nabi Ibrahim, burung-burung yang sudah kamu potong kecil-kecil itu taruh di tempat-tempat yang berbeda. Di pojok gunung, di pojok pohon, di atas, macam-macam pokoknya dipencar. Nah, setelah itu beberapa lama Nabi Ibrahim disuruh, sudah Nabi Ibrahim kamu tunggu di situ. Potongan-potongan burung tadi itu akan saya datangkan ke depanmu dan dia akan menyatu kembali seperti burung semula yang belum engkau potong. Beberapa saat kemudian Allah dipanggil burung-burung yang sudah potong, dipencar-pencar. Kepalanya taruh sana, ekornya taruh sana, badannya, kepalanya, sayapnya, pokoknya dipencar lah, diacak random gitu ya. Nah kemudian dipanggil oleh Allah, datanglah burung-burung itu di depan Nabi Ibrahim dalam posisi kembali semula seperti sebelum dipotong. Baru disitulah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dia mantap hatinya. Ketika ditanya Allah, Nabi Ibrahim, kamu tidak percaya tak kalau saya itu ada? Bukan ya Allah, saya bukan tidak percaya, cuma saya kepingin memantapkan hati saya. Nah setelah kasus peristiwa itu, barulah Nabi Ibrahim itu percaya kalau Tuhan itu ada. Ya, nah ini biasanya ayat ini biasanya dipakai oleh kiai-kiai ketika ada orang suami istri sepasang itu ya yang sedang pore itu apa ya bahasa? Hah? Apa? Bukan marah. Apa ya? Kalau ada kan sepasang suami istri sedang apa? Sedang tidak baik dengan pasangannya loh apa? Nah, kalau bahasa orang Jawa hanya pore apa ya? Ngambek gitu ya. Ya, ngambek lah. Pasangan itu ngambek, akhirnya si istri mungkin bertempat di tempat lainnya atau kembali ke orang tuanya. Nah, biasanya kalau ada orang seperti itu datang ke kiai, Pak Kiai, istri saya sedang ngambek, dia pulang ke rumah orang tuanya. Disuruh tadi,
disuruh baca ayatnya. Apa ayatnya? Tidak saya kasih tahu ya. Besok kalau amin udah keluarga, ya mudah-mudahan tidak seperti itulah kasusnya. Atau punya anak yang anaknya minggat. Nah, sampean pernah minggat? Minggat tapi nggak usah 10 juta, ya gak minggat namanya itu. Ada orang anaknya minggat, itu dibacakan ayat itu. Dibaca, nanti pasti anak itu akan pulang kembali ke rumah, datang. Wong burung yang dipisah tadi itu loh, dibacakan ayat itu, burung-burung itu langsung menyatu ke dalam bagian yang satu. Tuh, ya. Jadi ini iman itu perlu dibuktikan. Terus pembuktiannya adalah dengan cara melaksanakan ajaran Islam. Masih ada waktu ya. Bentar. Terus melaksanakan ajaran harus dengan kebaikan. Jadi tadi ibadah itu penting, hubungan Tuhan dengan Tuhan itu bagus, tapi jangan sampai lupa hubungan dengan sesama manusia. Apalah artinya sampean rajin ibadah tapi dengan tetangga tidak baik, dengan teman tidak akur, dengan saudara tidak baik. Harus kedua-duanya baik, Tuhan dan alam semesta atau sekitarnya. Oke, itu ada yang bertanya?